Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرة المكرمين para alim ulama, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, para hujat, pengurus DKM Masjid Az-Zahra, Bapak Ibu jamaah salat subuh, majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jamaah-jamaah YouTubiah, jamaah Facebookiah. Mudah-mudahan nanti suaranya lebih jelas. Jadi di luar sana yang mendengarkan juga jelas gitu. Jelas ilmunya dan jelas pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini untuk bersama-sama beribadah. Allah yang membangunkan kita setelah tidur kita, menghidupkan kita setelah mematikan kita. Lalu Allah juga yang mengilhamkan dalam qalbu kita untuk datang ke majelis ilmu, ke masjid, ke rumahnya untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah yang Maha Agung menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menjadikan sisa umur kita menjadi bekal kepulangan kita menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan ke haribaan junjungan manusia yang termulia, asyraful anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul, rasul yang paling mulia, nabi yang paling mulia dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas disertasi buku saya. Nah, kita kemarin itu yang kita bahas globalnya. Nah, kita sekarang rinci dari sejarah dakwah wasatiyah. Kalau pengertian wasatiyahnya dari ayat-ayatnya itu sudah pernah kita bahas di awal pembahasan. Manusia itu sesungguhnya dalam mengingat sesuatu itu mudah lupa. Bahkan kadang-kadang sekelas profesor, doktor Quraisyab sendiri mengatakan, ya nggak semua yang saya tulis itu ingat, karena waktu menulis itu ngikutin ilham aja, nulis, membaca buku, ditulis, membaca, ditulis, terus ngalir aja gitu. Sama dalam disertasi ini juga begitu. Waktu nulis, saya ingat pertama kali nulis itu hari pertama saya kurang lebih jam 12 sholat hajat gitu. Sampai jelang subuh itu cuma dapat setengah halaman. Memang nulis itu nggak gampang gitu, apalagi untuk kelas disertasi. Tapi berikutnya itu lebih gampang karena sudah tahu alurnya. Sehari bisa 4 lembar, bisa 5 lembar. Kurang lebih ini saya tulis 3 bulan untuk ya istilahnya daminya lah gitu. 3 bulan itu sebelum dikoreksi, ya, pengoreksian dosen dan lain-lain butuh kurang lebih ya 1 tahun, dalam waktu 1 tahun. Tapi artinya kalau produk saya sendiri itu 3 bulan udah selesai, kecuali tambahkan oleh dosen, tolong tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini, itu yang kadang-kadang bikin lama. Tapi ketika kita sudah nggak kuliah lagi gitu, pengen nulis itu susahnya bukan main, beratnya bukan main. Nah, kadang-kadang begitulah rumusnya waktu. Al-waktu idza dhaqat ittasa'at wa idza ittasa'at dhaqat. Waktu itu kalau sempit jadi lapang,
Kalau lapang jadi sempit. Kalau waktu kita banyak, kadang kita entar dulu, malah nggak jadi. Tapi kalau sempit sekarang, harus sekarang, jadi cepat jadi. Baik. Tentang dakwah wasatiyah, pengertiannya sudah kita bahas. Sekarang sejarahnya. Jadi kalau kita runut sejarah dakwah wasatiyah ini, sesungguhnya sudah diberlakukan dari para nabi dan para rasul sebelumnya, dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terhadap kemungkaran, katakanlah ketika seseorang itu melihat mungkar, memang benar dalilnya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Siapa yang melihat mungkar, rubah dengan tangannya, kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisani, dengan lisannya. Kalau nggak bisa juga fa biqalbi, dengan hatinya. Dzalika at'abul iman, itu selama-lamanya iman. Tapi dalam praktek, Nabi nggak langsung menggunakan kekuasaan, menggunakan tangan, padahal beliau menjadi pemimpin di Madinah. Kenapa? Banyak pertimbangan lain yang Nabi miliki. Ini contohnya ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ada dalam prolog buku ini, di bagian depan, bagian pembukaan. Itu beliau udah jelas munafik, tapi Nabi nggak mau langsung membunuhnya. Padahal ayat Al-Quran banyak. Qatilul musyrikin, jahidul kafirin wal munafikin. Perintahnya jelas itu. Ayo kamu harus berjihad untuk menghancurkan kafir, munafikin. Wadlud alaihim, perangi mereka, berlaku keraslah terhadap mereka. Tapi prakteknya Nabi nggak begitu. Lalu bagaimana itu? Rupanya yaitu ayat itu berlaku dalam kondisi perang. Dalam kondisi damai nggak langsung diamalkan begitu aja. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka jahannam, wa bi'sal masir. Kemudian mereka itu masuk neraka jahanam nanti. Tempat kembalinya neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Tapi sekali lagi Nabi nggak langsung membunuh orang munafik yang jelas kemunafikannya. Bahkan dia pemimpinnya. Apa alasan Nabi? Akrahu ayakulul munafikin, ayakulul munafikun. Aku nggak senang, aku benci ayakulul Arab. Jangan sampai nanti ada orang Arab mengatakan anna Muhammad qatala ashabahu, Muhammad sudah membunuh temannya sendiri. Orang munafik itu kan ngaji bareng Nabi, orang munafik itu kan salat bareng Nabi. Nah kalau dia dibunuh, nanti orang-orang di luar sana menyebar fitnah. Tuh Muhammad membunuh temannya sendiri, temannya aja dibunuh, apalagi orang lain. Maka Nabi nggak langsung membunuhnya, bahkan membiarkan dia sampai mati sendiri. Padahal perintahnya jahidul kafirin wal munafikin wadlul alaihim. Nah di situ maka ulama kita juga itu melihat mungkar-mungkar itu nggak langsung hancurin, nggak langsung. Masih banyak ada tahapan-tahapan dakwah. Nah disinilah pentingnya dakwah wasatiyah. Dan penyampaian risalah itu bertahap, sama terhadap anak kita, terhadap keluarga, terhadap lingkungan. Sebagaimana Allah perintahkan kepada baginda Nabi, termaktub dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ini dalam halaman 44. Hai Rasul, balik, sampaikanlah ma unzila ilaika mir rabbi, apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, dan jika kamu tidak kerjakan apa yang diperintahkan itu, fama ballaghta risalatah, berarti kamu tidak menyampaikan amanat risalah itu.
Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Meskipun Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan Islam dengan sebaik-baiknya, menyampaikan Islam dengan selembut-lembutnya, aqidah samhah, ibadah muyassarah. Jadi aqidah yang kuat, kemudian ibadah yang mudah. Tetapi nggak semua sahabat ngikutin yang mudah itu. Jadi sebenarnya Islam wasatiyah itu juga lebih dekat pada fikih taisir, fikih kemudahan dalam berislam. Yang pesan Nabi dalam berdakwah kepada Abdullah bin Umar sama Abu Musa al-Asy'ari, yassiro wala tu'assiro, basyiro wala tunaffiro. Yang sering dikutip hadisnya itu yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan dibikin susah. Bikin seneng, jangan dibikin lari. Jadi Nabi itu pesan pada para pendakwah itu dulu, ketika beliau mengutus sahabatnya ke Yaman, kamu bikin mudah dalam berislam, jangan dibikin susah. Bikin seneng, jangan dibikin lari. Makanya kalau bisa kita ini selaku DKM itu harus bikin seneng jamaah. Kita ingat itu bagaimana masjid Al-Falah Sragen itu sekarang yang sudah menjadi percontohan kedua setelah Jogokarya. Bikin seneng jamaah. Kalau pagi siapin sarapan, bikin seneng gitu. Bahkan di antara yang hadir itu sebagian belum mau sholat, tukang beca. Sekarang belum sholat gak apa-apa, nanti ada saatnya dia rajin sholat. Jangan perhitungan banget kan, dia datang cuman buang air doang, usir. Kan ada yang model begitu. Jangan. Sekarang dia baru buang air, nanti lama-lama sholat. Dia datang cuman ambil minum doang, gak apa-apa. Itu menjadi sedekah. Saat ini baru minum doang, nanti ada saatnya bukan hanya ngopi ngeteh, dia akan ikut sholat, dia akan ikut berjamaah. Jadi yasiru, kasih kemudahan, basiru, tapi kasih kabar gembira, wala tunafru, jangan dibikin lari. Dulu zaman Rasulullah ada sahabat-sahabat yang dia masih mabuk tapi udah mau ke masjid. Nah yang bikin sahabat jengkel, ini waktunya sholat masih mabuk. Ada yang mukul, ada yang ambil sendal, ada yang kain. Tapi dia minta tolong sama Nabi, ya Rasulullah. Kata Nabi, dahu, biarkan. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Tahapnya, maka turun ayat itu, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu lagi mabuk. Maksudnya apa? Kalau sudah mau datang waktu sholat, jangan mabuk. Mabuknya nanti habis sholat. Awal-awal begitu, awal-awal. Baru kemudian disebutkan ayat-ayat berikutnya itu menjelaskan bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Bertahap itu. Baru sesungguhnya khamr, mengundi nasib, kemudian innamal khamru wal maisiru judi wal ansabu mengundi nasib wal azlamu rijsun, itu semuanya adalah rijsun, perbuatan kotor, min amalis syaitan, maka berhentilah. Jadi bertahap. Nah, kita kembali lagi. Jadi dulu Rasulullah sudah memberikan dan mengajarkan Islam dengan mudah. Tapi ada sebagian sahabat, ini contohnya ada seorang sahabat namanya Utsman bin Makhzum. Jadi dia itu bertanya kepada istri Nabi. Ada riwayat 3 orang, ada riwayat 1 riwayat ini. Jadi
ketika nanya sama istri Nabi Aisyah, bagaimana ibadah Nabi, dijelaskan, oh luar biasa. Sujudnya, ibadahnya, sholatnya, sedekahnya. Maka Utsman ini dia bersama 3 temannya itu berjanji, kalau begitu saya nggak akan nikah. Kalau begitu saya nggak akan tidur, akan sholat malam terus. Satu lagi, kalau begitu saya akan puasa terus. Jadi ibadah yang terlalu itu juga bertentangan dengan Islam. Ibadah yang terlalu itu bertentangan dengan Islam. Kita sholat malam terus nggak tidur itu juga nggak benar. Nggak menikah juga nggak benar. Pesan Nabi, ya Utsman, arghibta an sunnati, apakah kamu benci dengan sunnahku? Qala, dia menjawab, wallahi ya Rasulullah, la ya Rasulullah, demi Allah, enggak, aku senang dengan sunnahmu. Walakin sunnatuka atlub, aku senang dan aku mencari, ingin hidup seperti sunnahmu. Qala, lalu Nabi bersabda, inni anam wa usalli, aku sendiri ini juga tidur dan salat malam. Jadi nggak benar yang pengen sholat sepanjang malam. Kenapa? Dia menzalimi diri. Wa inna li nafsika 'alaika haqqun, bagi dirimu ada hak. Wa asumu wa uftir, aku juga puasa dan aku berbuka. Ada teman yang pengen puasa terus tiap hari sepanjang tahun. Nah, itu juga nggak pas juga. Nggak pas juga. Memang nggak haram secara fikih. Yang haram kan cuma Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik. Tapi secara pemahaman Islam nggak benar yang puasa terus. Makruh secara fikih, nggak disukai. Yang sunnah kan sebaik-baik sunnah saum Daud, puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka. Maka sahabat yang pengen puasa terus tegur sama Nabi, asumu wa uftir, saya ini puasa juga berbuka. Jadi nggak dibenarkan oleh Nabi. Wa angkihun nisa, dan aku menikah. Maka yang pengen ibadah terus kemudian meninggalkan nikah, itu juga nggak ngikutin sunnah. Nabi sendiri menikah. Tapi yang nikah berkali-kali, sunnah nggak itu? Sunnah itu banyak, nggak cuma dilihat dari situnya. Kenapa? Kata Nabi, khairukum linisaikum, sebaik-baik kamu yang paling baik sama istri kalian. Istri kalian siap nggak untuk menerima itu? Kalau belum siap, nah harus disiapkan dulu. Kenapa? Itu sunnah juga, membahagiakan istri. Jadi sunnah itu banyak, ada rentetannya. Nggak main, wah sunnah semakin banyak semakin baik. Belum tentu. Kan nikah sunnah, semakin banyak semakin baik. Ya belum tentu, nggak bisa begitu gitu. Jadi banyak penjelasan tentang ini. Lalu pesan Nabi, inna lidhaifika 'alaika haqqan, tamumu punya hak. Linafsika 'alaika haqqan, dirimu punya hak. Bahkan dalam riwayat yang lain, wali usratika 'alaika haqqan, keluargamu punya hak. Fasum wa aftir wasal wa nam. Kata Nabi, puasalah kamu, berbukalah kamu, salatlah kamu, tidurlah kamu. Hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kata Abu Dawud, hadis-hadis yang enggak aku komentari bahwa hasan, dia itu baik, bisa jadikan landasan untuk beramal. Nah, disinilah sesungguhnya Rasulullah itu ya wasatiyah dalam berislam, nggak melebih-lebihkan, nggak terlalu gitu maksudnya. Ya dikatakan bagus ya bagus, tapi nggak keterlaluan dalam beribadah. Nah, kadang-kadang Nabi itu juga menegur sahabatnya yang pengen ngikutin Nabi, karena Nabi punya kekhususan. Nabi puasa, lalu beliau nggak berbuka.
Ada sahabat yang ngikutin, berbuka kamu harus berbuka. Lah Anda sendiri ya Rasul, sementara Anda sendiri, kata Nabi, at'amani rabbi wa saqoni, Tuhanku ngasih makan aku langsung dan ngasih minum aku langsung. Jadi kamu jangan ikut-ikutan aku, kamu gak akan kuat gitu. Jadi jangan main sunnah Nabi aja. Ada petunjuk-petunjuk Nabi itu yang kadang-kadang nggak boleh kita ikuti gitu. Sama yang nikah sampai 9 itu nggak ngikutin sunnah Nabi. Istrinya 9 itu nggak ngikutin sunnah Nabi. Walaupun Nabi istrinya ada riwayat 9 sampai 12. Itu sebenarnya yang sebagian itu adalah budak-budak yang sudah diperdekakan. Sunnahnya kan maksimal 4. Apa itu kemudian harus 4? Nggak juga rupanya. Karena ayatnya bilang di ujungnya, wa in khiftum fawahidatan. Kalau kamu takut Allah ta'dilu, nggak bisa adil, satu saja. Nah, ini bapak-bapak ini banyak yang takut nih. Takut nggak bisa adil. Jangan takutnya sama istri, salah itu. Takut nggak bisa adil, kata Allah satu saja. Kenapa kalau takut sama istri nanti nggak takut sama Allah, khawatirnya gitu. Jadi takutnya nggak bisa adil. Jadi ini karena ikut perintah Allah. Jadi yang istrinya 1 itu sunnah, istrinya 2 juga sunnah. Jangan bilang nggak ngikutin sunnah itu cuma 1. Jangan, itu udah lebay, itu udah lebay. 1 itu udah sunnah, nikah 1 itu sudah sunnah. Bahkan sebagian keterangan Nabi itu istrinya aslinya 1. Yang lain itu tambahannya. Aslinya itu Khadijah itu Nabi itu. Setelah Khadijah wafat, Nabi baru nambah. Seperti orang makan itu habis dulu yang sepiring gitu, baru nambah gitu. Itu tambahannya yang berikutnya. Tapi Bapak jangan kemudian ini menghilah. Kemudian ya sudah kalau begitu yang 1 biar meninggal dulu, didoain biar meninggal. Jangan. Itu mah udah lain lagi urusannya. Bahkan risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk satu suku, bagi untuk seluruh suku-suku, kabilah-kabilah umat manusia keseluruhan. Sesuaikan dalam surah Saba ayat 28 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan kafatan linnas. Maka dakwah wasatiyah, Islam wasatiyah itu sifatnya universal. Kenapa? Rasulullah diutus kafatan linnas, untuk semua manusia. Karena yang lain disebutkan illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Di sini menunjukkan bahwa siapapun harus mendapatkan rahmat dari Islam kita. Tumbuhan, binatang, istri, anak. Karena kalau diambil yang satu akan mendolimi yang lain. Katakanlah kita ini semalam tidur, kita semalam sholat terus. Ada haknya istri untuk dijauhin, untuk tidur bareng. Itu ada haknya. Maka Nabi itu ketika mau sholat semalaman izin sama istrinya. Gilirannya Aisyah, kok malam ini mau digunakan untuk tahajud gitu, sepanjang malam. Maka Nabi pun izin, ya Ais, wahai Ais, wahai ya Humairah, aku ingin gunakan malam ini munajat. Kata Aisyah, aku ikut ya Rasul. Jadi sholat malam aja izin tuh sama istrinya. Bapaknya ini kalau sholat malam izin ya sama istrinya. Wah, kadang-kadang malah nggak sholat itu. Jadi nggak perlu izin. Bablas yang dengan baik. Jadi nggak perlu izin. Kalau Nabi mau ninggalin ini izin ini. Betapa mulianya. Padahal ingin bertemu dengan Rohnya. Itu pentingnya dialog, musyawarah. Aisyah kadang-kadang ikut dari awal, kadang-kadang ikut dari pertengahan.
Karena ada riwayat kalau Rasulullah salat Aisyah kakinya menjulurkan. Di situ Nabi nggak maksa, sesuai dengan kemampuan. Aisyah menjulurkan kakinya ketika sujud, kemudian kakinya ditekuk, lalu berdiri Rasulullah dijulurkan lagi. Lalu belakangan baru ngikut setelah tinggal beberapa rakaat. Nah disitulah menunjukkan, wah kalau begitu Rasulullah itu nggak ada tempat sholat khusus di rumahnya. Ya nggak ada. Rumahnya cuma segitu 3x4. Di situ Nabi tidur sama Aisyah, di situ Nabi sholat. Wah kalau begitu rumah kita ini udah termasuk gede ya. Oh udah termasuk gede. Bikin musola khusus. Ada musola khusus di rumah kita. Tapi kita juga jarang sholat di situ. Padahal udah dibikin khusus. Kalau Nabi nggak ada khusus, sholatnya lama itu. Nah, kadang-kadang Nabi sholatnya di masjid, sahabat ngikut. Ada kurang lebih ya 16 itu sahabat yang ganti-ganti menjadi makmum Nabi dalam sholat malam. Jadi sholat malam berjamaah itu boleh, itu sunnah juga. Sendiri juga sunnah. Kadang-kadang Nabi sendiri, kadang-kadang diikutin sama istri beliau, kadang-kadang sahabat. Kalau pas Nabi di masjid, sahabat sebagian ngikutin. Jadi sholat malam sendiri sunnah, yang jamaah juga sunnah, ada sunnahnya juga. Cuman kedudukannya muakkad sama ghairu muakkad aja. Kalau yang tarawih kan muakkad, tapi kalau yang qiyamul lail yang lain itu ghairu muakkad. Enggak sangat dianjurkan, tapi boleh hukumnya. Jadi Rasulullah SAW memberikan kebebasan bagi sahabat untuk menjalankan Islam, untuk menerima Islam penuh dengan kerelaan tanpa paksaan. Jadi penuh dengan kerelaan tanpa paksaan. Bahkan yang mau tetap kafir silahkan, nggak dipaksa untuk Islam. Karena Islam ini ngasih kebebasan, cuman punya konsekuensi. Ayatnya ada nih dalam surah Al-Kahfi ayat 29 nih. Qulil haqqu mir rabbikum, yang hak itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau silakan iman. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau berkehendak silakan, mau kafir silakan kafir. Yang mau iman silahkan, yang mau kafir silahkan. Cuman ada konsekuensinya. Inna adadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang yang zalim, orang yang kafir maksudnya, itu neraka. Jadi kedzaliman itu bertingkat-tingkat. Ada yang zalim dalam arti memang kafir, ada yang zalim dia fasik. Ada yang zalim itu dosa besar, ada yang zalim dosa kecil juga ada. Jadi kezaliman itu bertingkat-tingkat. Musyrik juga zalim. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang terbesar. Kami siapkan api neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta ampun, wa yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberikan minuman dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah mereka. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa, itu minuman seburuk-buruknya minuman dan tempat peristirahatan yang terjelek. Jadi masalah mukmin, kafir, mau Islam, mau enggak, itu juga Nabi enggak maksa, ngajak. Namanya dakwah itu mengajak. Da'a yad'u, artinya dakwah itu ngajak makan. Maka dulu itu Nabi pertama kali dakwah di Bukit Sofa, mengumpulkan 80 orang dari keluarganya, itu diajak makan-makan dulu. Yo makan. Makanya kalau ada yang menghina, kan ada yang bilang, itu pengajian si Anu makan melulu, dakwah si Anu makan melulu. Dakwah itu aslinya yad'u ilal ma'dubah, ngajak makan-makan. Kalau udah selesai baru itu diajak dialog tentang agama. Jadi sesungguhnya terhadap remaja-remaja, terhadap orang-orang fakir, iya pas banget itu kalau diajak makan-makan. Maka di kampung-kampung kalau ada dakwah, mohon maaf yasinan kok makan-makan, itu memang pas itu.
Aslinya itu begitu. Dulu Nabi ngajak itu makan-makan sampai harta Nabi Khadijah 2/3 milik orang Mekah itu milik Khadijah. Habis buat dakwah, buat ngasih makan, mendakwai mereka. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa ayat ini menggunakan metode tahdid wal wa'id, janji dan ancaman. Jadi ngasih kebebasan cuman ada janji dan ancaman. Kalau beriman ya nanti dapat surga, kalau kufur dapat neraka. Jadi ngasih kebebasan bukan dalam arti bebas, ya terserah kamu bebas, kemudian seperti pendapat, mohon maaf, pendapat liberal dalam arti yang mau kafir silakan tapi kemudian tanpa konsekuensi. Enggak, harus dengan konsekuensi, tetap ada aturannya. Dan kalau sudah masuk Islam ada aturannya. Lebih jauh sebelumnya ajaran dakwah Satya dalam bertauhid dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, juga diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Ini untuk menunjukkan ketersambungan sejarah. Dakwah yang dibawa Nabi itu bukan perkara yang baru, tapi dia melanjutkan dari yang dibawa nabi-nabi sebelumnya. Dalam surah Asy-Syura ayat 13 disebutkan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Syara'a lakum minad din, dia Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama ini. Ma wassa bihi Nuh, sebagaimana yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi awhayna ilaika, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim. Wa Musa, Isa dari Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa. Ada ketersambungan sejarah sampai Nabi Muhammad SAW. An-aqimuddin, untuk menjalankan agama ini. Wala tatafarraqu, jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Kabura 'alal musyrikin, sungguh amat berat bagi orang-orang musyrik, maksud dosa besar. Ma tad'uhum ilaih, apa atau agama yang kamu seru pada mereka, yang orang-orang musyrik seru. Allahu yajtabi ilaihi man yasha, Allah memilih, memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan memberikan petunjuk agama ini kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Jadi yang dimaksud agama ad-din ini adalah tauhid, mengesahkan Allah, yang dibawa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua agama tauhid, mengesahkan Allah. Tauhid itu dalam akidah disebut akidah wasatiyah. Kenapa disebut wasatiyah? Karena dia menyembah Tuhan yang esa, bukan ateis, tidak bertuhan, juga bukan politeis, Tuhannya banyak, tapi monoteis, Tuhan yang esa, muwahhid, mengesahkan Allah. Tidak bertuhan salah, banyak Tuhan juga salah. Yang benar satu Tuhan. Qul huwallahu ahad, tengah-tengah. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya sesuatu pun. Jadi semenjak zaman Nabi Adam, Nabi yang pertama diutus di muka bumi,
hingga Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya menyatakan ana muslim, aku adalah seorang muslim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, katakanlah aku beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan pada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan sama Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, wa Ishak dan Ishak, wa Yaqub wal asbad, dan anak cucu keturunannya, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan pada Nabi Musa dan Isa, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya dengan apa yang dibawa dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, sampai Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya, sejarah dakwah wasatiyah ini sudah dimulai dari zaman nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan pembawa ajaran baru sama sekali, tapi penerus dari ajaran Nabi sebelumnya. Jadi nggak terputus kesejarahan Nabi dari 124.000 Nabi, 313 Rasul. Kata Allah, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl, dan para rasul sudah kami kisahkan kepadamu sebelumnya. Kemudian wa rusulan lam naqsusum 'alaik, sebagian rasul enggak kami kisahkan. Jadi masih banyak yang enggak dikisahkan. Kan ada 124.000. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an cuma 25 nabi dan rasul. Ada 313, cuma 25 yang dikisahkan. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkalam dengan Musa taklima, dengan secara langsung. Lalu madhab Al-Azhar, Al-Azhar ini universitas yang tertua dari kaum muslimin, berabad-abad menjadi kiblat kaum muslimin dalam keilmuan. Ini juga menggunakan madhab wasatiyah dalam berislam, di bidang akidah, di bidang fikih, di bidang tasawuf, di bidang dakwah. Nanti akan saya tunjukkan buktinya dan referensinya tentang ini. Di bidang akidah mengikuti paham Asy'ariyah, Maturidiyah, bukan Mu'tazilah yang mengutamakan rasio, tapi menggunakan paham Asy'ariyah, bukan Qadariyah, bukan pula Jabariyah. Qadariyah yang menganggap semuanya itu kita punya kemampuan, atau Jabariyah yang semuanya itu terserah Tuhan. Enggak. Ada di sana peran serta manusia yang itu juga nanti ujungnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini diikuti mayoritas kaum muslimin dalam bidang fikih. Al-Azhar mengikuti fikih. Kalau disebut wasatiyah itu ngikutin madhab yang 4. Disebut wasatiyah itu. Bukan yang sempalan-sempalan. Bisa madhab Hanafi, bisa madhab Maliki, bisa Syafi'i, bisa Hambali. Kalau masih ngikutin ini masih wasatiyah. Karena ada nanti fikih-fikih yang lain-lain, yang itu akhirnya sekarang kan dalam tanda kutip hilang. Seperti fikih Abu Daud Al-Dhahiri. Ini contohnya ya, Abu Daud Al-Dhahiri itu dia berpendapat kalau meminang itu boleh melihat tempat-tempat yang berdaging, boleh melihat tempat-tempat yang berdaging. Yang kayak gitu kan kita nggak ngikutin itulah gitu, nggak ngikutin itu. Jadi Abu Daud Al-Dhahiri itu beliau punya fikih sendiri juga, cuman nggak diikutin banyak oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang diikuti 4 madhab itu. Fikih Ja'fari itu punya Syiah, fikih Zaidiyah itu juga punya Syiah,
Itu juga diakui juga. Ini menunjukkan Syiah itu masih Islam aslinya gitu. Yang masih lurus ya, bukan yang bulat gitu. Masih diakui juga. Buktinya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu dari 8 madhab yang dimasukkan di situ ada 2 madhab Syiah dalam fiqhul Islam wadilatu, yaitu fikih Ja'fari sama fikih Abu Zaid itu Syiah, tapi dimasukkan di situ pendapat-pendapatnya. Nah, kita kembali lagi. Kalau yang tadi madhab yang wasatiyah ini masih ngikutin 4 madhab ini masih wasatiyah. Entah ikut Imam Malik, entah ikut Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, mereka semuanya itu masih wasatiyah. Ada yang nanya, kalau Salafi gimana? Salafi itu dia nggak masuk ikut 4 ini. Dia dekat sama Imam Ahmad, tapi nggak semua diambil. Ngikutin sebagian dari Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian ngikutin dari Al-Albani, sebagian yang lain lagi itu ya pemahaman letterlek milik mereka. Maka kadang-kadang nggak ngikut dari 4 mazhab ini. Kalau saya ngikut yang ini udah selesai, itu masuk yang golongan wasati. Tapi karena nggak ngikut ini ya dia di luar wasati. Dia Islam juga, tapi nggak masuk yang wasatiyah. Dalam bidang fikih Al-Azhar mengikuti tadi 4 madhab. Kemudian disebutkan di sini, fal manhaj al-Azhari, ini ada dalam bukunya Al-Jum'ah, al-Mutasyaddidun manhajuhum wa munaqashatu ahammi qadayahum. Dia tulis fal manhaj al-Azhari, manhaj metode Al-Azhar al-wasati adalah moderat wasatiyah. Tapi perlu diingat ya, wasati Qur'ani, bukan wasati Gorbi barat atau Masriki timur. Harus dipahami, dikembalikan wasati Qur'ani. Karena kalau wasati barat itu moderat barat itu sudah keluar dari Islam. Contohnya Ariel Cohen mengatakan kalau orang itu dianggap moderat wasati itu kalau membolehkan nikah beda agama, membolehkan perempuan boleh jadi imam Jumat dengan jamaah laki dan perempuan. Itu udah keluar dari Islam itu. Jadi wasati model barat itu keluar dari Islam. Kalau model timur kan wasati itu sesuai dengan budaya, kemudian ikut kearifan lokal. Nah, kalau itu disesuaikan, ada yang sesuai, ada yang enggak sesuai. Yang sesuai yang wasati Qur'ani. Yang dimaksud ini Syekh Al-Jum'ah ini wasati yang Qur'an. Mazhab Azhar itu wasati, yatawahha tahqiqul maqasid, yang dia berusaha merealisasikan tujuan-tujuan dari maqasidus syariah, adanya syariah, maqasidul ulya, tujuan-tujuan utama diturunkannya agama. Apa itu? Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang 5 maqasid syariah, hifdzun nafas, kemudian al-aqal, akal, kemudian waddin, agama, wa karamatil insan, kehormatan manusia, wa mulkihi, dan kepemilikan manusia yaitu berupa harta itu terjaga, baik jiwa, akal, harta, kehormatan, kemudian harta itu semua terjaga. Itulah 5 maqasid dalam agama yang ini sesungguhnya hendak diraih dalam kita menjalankan agama ini. Ini tolak ukur wasatiyah di bidang akidah, mengikuti paham Asy'ariyah, Maturidiyah, di bidang fikih mengikuti 4 madhab. Kemudian di bidang dakwah berusaha merealisasikan tujuan-tujuan utama, menjaga jiwa, akal, agama, kehormatan, dan harta. Jadi nggak boleh ini berdakwah tapi kok menghancurkan kehidupan kemasyarakatan, nggak boleh. Harus dijaga itu kehidupan, baik jiwanya, akalnya, agamanya, kehormatannya. Maka menghancurkan kehormatan itu bukan dakwah. Termasuk harta harus dijaga. Sejarah mencatat siapapun yang melampaui batas dalam agama bertentangan dengan akal sehat,
dan bertentangan dengan tuntunan ilahi. Jadi generasi awalnya orang-orang Yahudi ditegur Allah, kenapa? Melampaui batas dalam beragama. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, jangan kalian melampaui batas. La taghlu, bersikap ekstrim, orang menyebut ekstrim, melampaui batas. Taghlu, tatarruf dalam bahasa Arabnya. Jangan melampaui batas fi dinikum, dalam kalian beragama. Wala taqulu 'ala Allah illal haqq, jangan kalian mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Melampaui batas mereka mengatakan innamal masih Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh. Nah, Isa itu Rasulullah, dia anak Maryam. Dikatakan melampaui batas kenapa? Karena mereka mengatakan dia anak Tuhan. Dia bukan nabi tapi dia anak Tuhan. Dia itu nabi seperti nabi yang lain. Dia adalah kalimat Allah, alqaha ila Maryam, yang dia sesungguhnya utusan Allah. Dia putra Maryam, disampaikan pada Maryam ruhum minhu, roh yang ditiupkan darinya, dari Allah. Fa'aminu billah wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu salasa, jangan kalian mengatakan Tuhan itu satu, tiga berada. Intahu khairul lakum, berhentilah, itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang esa. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah dari memiliki keturunan. Lahu ma fis samawati wal ardh wa ma fil ardh, milik Allah apapun yang di langit maupun yang di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil. Jadi disitulah sungguhnya melampaui batasnya orang Nasrani, orang Yahudi. Kalau orang Yahudi menganggap Uzair anak Tuhan, orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan, itu melampaui batas. Dia nabi, nabi utusan Allah. Nah, orang-orang kita ada yang punya pemahaman melampaui batas. Ihtifalu maulidin nabi, mengadakan maulid nabi itu seperti ihtifali maulidi Isa, seperti mengadakan perayaan Isa anak Tuhan katanya kan. Sehingga dianggap haram maulid. Itu melampaui batas juga. Terlalu kiri nggak boleh, terlalu kanan nggak boleh. Kalau merayakan maulid Nabi itu nggak seperti keyakinan maulid Isa. Kenapa? Mereka menganggap Isa anak Tuhan. Kalau kita mengatakan Muhammad tetap anak Abdullah. Jadi bukan melampaui batas. Ini nggak melampaui batas. Ini memang selayaknya kita menghormati akan lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bukunya yang mereka tulis itu, yang mereka pahami itu bahwa ihtifalul maulidin Nabi itu dianggap seperti ihtifalul maulidin Isa, padahal enggak. Samalah. Menyambut kehadiran ulama Habib dengan berdiri, ini enggak melampaui batas. Nabi sendiri menyambut putrinya dengan berdiri kemudian memeluknya. Itu bukan bagian dari syirik. Itu bagian daripada ta'liman wa takriman, memuliakan dan mengagungkan. Bukan mengagungkan bagaimana mengagungkan Tuhan, bukan, beda. Itu mah penyembahan ketika pada Tuhan. Tapi kalau ketika pada insan adalah sebagai takriman, untuk memuliakan. Jangan melampaui batas. La tadlu fi dinikum. Maka sholawat itu menjaga supaya tidak menuhankan Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Sayyid Alwi al-Maliki, ya Allah, sampaikan sholawat kesejahteraan untuk Nabi Muhammad. Di sini menjaga tauhid. Kenapa? Muhammad bukan Tuhan, dia Nabi. Sehingga kita pun berselawat, ya Allah, sampaikan kesejahteraan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad suka makan minum ditunjukin ke depan umum. Untuk apa? Menjaga bahwa Muhammad itu makhluk, bashar,
Karena ada kasus sebelumnya Nabi dianggap Tuhan. Dan Nabi Muhammad menunjukkan basyariah, kemanusiaannya. Aku ini manusia, utusan Tuhan. Cuman yuha ilayya, aku dapat wahyu. Disitulah kita nganggap Nabi ya utusan, bukan anak Tuhan. Dulu generasi sebelumnya nganggap seorang Nabi dianggap anak Tuhan. Tulabbai tatlu fi dinikum. Lalu ini butir-butir dakwah wasatiyah. Satu, dakwah itu mengajak umat manusia menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ani'budullaha wattaqu wati'un. Sembahlah Allah, takwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Karena nanti ada dakwah itu ngajak ke golongan, ke partai, ke kelompok tertentu. Itu dah, kalau bukan kelompokku jangan, itu sesat. Kalau bukan golonganku jangan, itu sesat. Kalau bukan partai ini jangan, kalau bukan organisasi ini jangan. Nah, itu sudah nggak wasatiyah, melebihkan dari yang seharusnya. Dakwah itu kepada Allah. Boleh kamu mau di organisasi NU, boleh di Muhammadiyah, boleh di Ikhwan, boleh, tapi ajakannya itu ilallah wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkanlah. Karena kadang-kadang kalau udah beda partai dianggap musuh, lebay. Beda organisasi dianggap musuh, itu lebay. Jangan. Hum ikhwanuna, mereka saudara kita. Ini cuman wadah. NU wadah, Muhammadiyah wadah, Ikhwan, PKS wadah, P3 wadah, itu wadah aja. Tapi tetap seruannya kepada Allah. Masih menganggap yang beda partai, beda golongan, beda kelompok, hum ikhwanuna. Termasuk lagi Salafi juga begitu. Selayaknya begitu. Kadang-kadang kalau menganggap itu bukan, itu jadi musuhan. Itu waliyadzubillah, naudzubillah. Ini karena Pak, ya gurunya menanamkan yang salah gitu. Ini ada pengajian begini, ada di kalangan mereka malah tiduran gitu. Dia tiduran begitu. Ini ya kalau mau tidur ya di sholat di tengah-tengah. Ini karena nggak nganggep gitu, karena bukan gurunya. Oh, jenggotnya panjang, dia ngaji juga gitu. Ini nggak benar. Kenapa? Ya karena memang gurunya ngajarinya nggak benar. Itu mah kelompok dolal, yang lain dianggap dolal. Wal yang mau dibilang dari terjadi gitu. Jadi seruannya itu kepada Allah, bukan pada golongan, bukan pada kelompok, bukan pada partai. Dakwahnya ilallah, ani'budullah wattaquhu wati'un. Demikian pula yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad. Ini Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Qul hadhihi sabili adu ilallah. Katakanlah ini jalan agamaku. Dan orang-orang yang mengikuti aku adu ilallah, menyeru kepada Allah, ngajak kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas basirah, hujjah yang nyata. Dan orang-orang mengikuti aku, wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi dakwah wasatiyah sebagai dakwah yang benar mengajak bertauhid, menyembah Allah semata, bukan ajakan kebanyak Tuhan atau tidak percaya pada Tuhan, bukan ajakan pada kelompok, pada golongan, pada sekte, pada firqah, pada partai tertentu. Karena ada dakwah itu, kalau bukan partainya itu nggak dianggap teman dia. Ada yang lebih begitu. Mohon maaf, malah jelek-jelekin dakwah yang lain. Nah, ini nggak pas juga. Ya oke lah, kamu di jalan itu, tapi saya di jalan ini. Kita sama-sama dakwah. Kalau perlu kita bareng-bareng, ngadain santunan bareng-bareng, ngadain kegiatan sosial bareng-bareng. Kenapa? Hum ikhwanuna. Mereka semua masih saudara kita.
Karena ada orang yang suka mecah belah nih. Tadi musola sudah bagus, masjid sudah bagus, jamaah sudah bagus. Datang dakwah ini jadi pada diem-dieman. Semenjak dia ikut kelompok itu jadi diem-dieman. Nah, itu ada yang salah di sini. Dakwah itu menyatukan. Nabi Muhammad datang dari Mekah ke Madinah. Ada suku Aus, suku Hujrat, dulu suka bertikai, disatukan. Muhajirin Ansar disatukan. Jadi dakwah itu menyatukan, bukan memecah belah. Minal ladzina nafarraqu dinahum bakanu syi'a. Karena ada orang-orang yang mecah belah agama mereka, lalu menjadikan berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Maka dakwah enggak selayaknya begitu. Yang begitu biasanya adalah orang-orang musyrik yang berkelompok-kelompok begitu. Nah, kecuali kelompok sekedar wadah yang itu sama-sama untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menganggap mereka yang bersahadat masih sahabat kita, saudara kita. Pertama, mengajak ke tauhid kepada Allah. Kemudian memberikan bimbingan atau hidayah ke jalan yang lurus. Yang kedua, udah surut belum nih? Sudah ya? Udah lewat ya? Mau dilanjutkan? Atau tanya jawab? Ya? Oh, ini ada 5. Ada 5, baru 1. Mau terusin habis ini? Ya, pokok-pokoknya. 2, membimbing, memberikan bimbingan ke jalan yang lurus tuh. Itu dalam surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikian kami wahyukan kepadamu ruh dari urusan kami. Ruh ini adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu punya ruh. Makanya orang itu senang baca surat-surat tertentu, itu bagian dari kesenangan dia terhadap ruh Al-Quran. Dalam bahasa Al-Quran, ruham min amrina. Ma kunta tadrimal kitab. Dulu Nabi nggak tahu itu apa kitab, wadal iman apa itu iman, walakin ja'alnahu nuran. Tapi kami jadikan dia sebagai cahaya. Al-Quran juga sebagai nur. Nahdi bihi man nasya, yang kami berikan hidayah bagi siapapun yang kami kehendaki min ibadina, termasuk Bapak ini mendapatkan nur Quran. Kami pilih dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau benar-benar bisa memberikan hidayah jalan yang lurus. Loh, dalam ayat yang lain laisa alaika hudahum, kamu nggak bisa ngasih hidayah. Tapi di ayat ini engkau bisa memberi hidayah. Maka ulama menggabungkan pemahaman, engkau bisa menjadi sarana yang mengajak manusia ke jalan yang lurus. Tapi untuk manusia itu bisa menjalankan hidayah, itu hak prerogatif Allah. Taufik itu hak prerogatif Allah. Tapi kamu bisa menjadi jalan hidayah bimbingan. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Nah, porsi manusia, porsi Nabi, porsi kita itu cuman jalan hidayah irsyad, hidayah bimbingan. Nah, ini memberikan bimbingan ini. Nah, hidayah taufiknya itu hak prerogatif Allah. 3, memberikan teladan yang terbaik. Jadi dakwah salafiyah itu harus ngasih teladan. Jangan jarkoni, ngajar orang bisa lakoni. Kalau Bapak bilang, "Nak, ayo ke masjid." Bapak udah pakai sorban, udah wudu, itu wasatiyah. Tapi kalau ke masjid, nyuruh doang, itu namanya bukan wasatiyah gitu. Nyuruh istri bakti sama suami, tapi dianya nggak mau sayang sama istri, nah, itu namanya jarkoni. Kalau ini harus ngasih teladan, harus ngasih teladan, menjadi teladan. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi siapa yang mengharap ridha Allah, wal yaumal akhir, kehidupan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat Allah.
Lalu yang keempat, mengajak ke jalan Allah dengan kasih sayang. Jadi ini penting ini. Ini kadang-kadang enggak sudah ke masjid, ya dia memang orang yang sudah tua gitu. Tapi ngingetin anak-anak itu enggak bener. Ada anak tidur langsung dipukul. Di masjid maksudnya. Kaget saya, ya Allah. Itu mah bukan dakwah namanya, itu ngusir orang di masjid namanya. Sayang, bangun. Kan enak ini. Ini bahkan dia habis sholat, peci masih nempel ini. Wih, anak iblis. Ini kenyataan, saya dengar sendiri. Itu namanya bukan ngajak baik, itu mengajak berantem itu. Kalau orang tuanya dengar dibilang anak iblis, berarti kan kayak apa itu marahnya. Yang ngomong Pak Haji juga. Walau iya, jangan diikutin yang model begini. Sayang, ini masjid tempat ibadah. Kan enak dengan kasih sayang. Nabi itu cucunya naik punggung beliau, kadang-kadang belusukan sampai Nabi turun dari mimbar. Ya, tapi sekali lagi itu anak-anak nggak boleh digitukan, penuh dengan kasih sayang. Sampai itu para sahabat, ya Rasul lama bener tadi sujudnya. Itu Hasan Husain naik punggung. Ini beda sama yang di Lampung. Katanya sujudnya imamnya lama bener. Itu kan masih disuruh-suruh pakai bambu itu. Katanya kumisnya itu kecepit bambu. Ya. Lama bener katanya. Ini beda cerita. Ya bener. Makanya yang kumisnya kepanjangan dipotong lah gitu. Jangan sampai. Kalau di sini nggak pakai bambu sih gitu. Jadi terhadap kaum muslimah, apalagi terhadap anak-anak, sayangi mereka. Jangan keras-keras dalam dakwah. Ini kisah nyata, ini orang gede, bahkan ada orang Badui masuk masjid kencing. Bagi orang Badui kencing mah di mana saja. Bahkan bukan hanya orang Badui, orang modern juga ada itu kan kencing di terminal, di ban. Ada kan? Nggak hanya orang Badui. Zaman Nabi ada, malah di masjid itu. Oh, sahabat ada yang ngambil kain, ada yang mau mukul. Kata Nabi, jangan. La tuzrimu, da'u. Jangan kalian pukul, jangan kalian hardik, biarkan. Kenapa dibiarkan? Nah, kalau orang lagi kencing dipukul, kencingnya kemana-mana. Malah najisnya kan susah itu. Saya Nabi suruh biarkan. Fatarokuhu hatta bala, sampai kencingnya selesai. Kan fokus di situ kencingnya. Kalau dulu kan pasir, jadi nggak kemana-mana. Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Nabi ngasih tahu, ini masjid nggak boleh untuk kencing. Kasih tahu baik-baik. Ini orang Badui belum ngerti dia, tapi pengen belajar Islam. Dia main kencing sembarangan aja. Ini nggak boleh untuk kencing, walal qadar, nggak boleh untuk kotoran. Innama hiya lidzikrillah, untuk berzikir kepada Allah, wassalah wa qiraatil Quran. Ayo bangun. Fa'tina bidalmin. Ayo sahabat yuk ambil ember, ayo sini. Ambil ember. Fasunnau alaihi. Lalu Nabi dengan tangan sucinya mengguyur sendiri, diguyur itu. Itu tempatnya diguyur. Udah selesai. Tadi kan najis, guyur udah selesai. Kalau dipukul itu nggak selesai, malah kemana-mana najisnya. Gitu. Kata Nabi, fa inna ma bu'istum muyassirin. Kamu diutus untuk bikin mudah. Tub'asum walam tub'asum mu'assirin. Kamu diutus bukan untuk bikin susah, tapi bikin mudah, bikin gampang. Itu karena belum ngerti aja dia. Kalau udah ngerti juga nggak begitu. Jadi Nabi itu betapa sabarnya. Ya kalau kita standarnya mungkin lihat orang kencing di masjid ya marah, itu standar kita itu. Wah, kalau bisa tonjok aja gitu. Nabi enggak, biarkan. Biar selesai dulu. Udah selesai baru ambil ember, ambil air. Nabi siram tadi udah. Kenapa Nabi kok bisa begitu? Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah, sehingga engkau belas kasihan sama mereka. Ini dalam surah Al-Imran ayat 158, 59. Jadi sesungguhnya Nabi itu lapang dadanya. Memang sudah Allah lapangkan dari kecil. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan dadamu selapang-lapangnya? Dari kecil dibelah dadanya umur 4 tahun. Lalu ketika balik umur 10 tahun. Lalu ketika umur 40 tahun sudah jadi Nabi. Ketika Isra Mi'raj
Nabi dibelah lagi 4 kali pembelahan dalam tafsir Imam Nawawi, sehingga beliau itu lapang dadanya selapang-lapangnya. Beda dengan Nabi Musa yang minta lapang, Rabbis rahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Nabi Muhammad belum minta sudah dilapangin. Nah, contoh dalam hal ini untuk memudahkan, berlemah lembut. Jangankan kita kepada orang-orang biasa yang kita bukan nabi, bukan rasul. Nabi Musa seorang nabi disuruh mendakwai Fir'aun. Fir'aun itu raja yang kasar. Itu saja suruh lemah lembut. Anak kita bukan Fir'aun, tetangga kita bukan Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu ke Fir'aun, wahai Musa dan Harun. Sesungguhnya dia melampaui batas. Katakan kepadanya dengan qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, agar dia memperoleh peringatan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Musa sama Fir'aun aja suruh lemah lembut, ngomong sama Fir'aun yang kasar kayak gitu, Fir'aun yang galak kayak gitu suruh ngomong lemah lembut. Lah kita apalagi bukan kepada Fir'aun diutus. Terakhir menyeru manusia berorientasi bahagia dunia dan akhirat. Karena ada yang ngajak itu bahagia dunia aja. Wah, kalau begini kamu akan dapat rezeki, kalau begini kamu akan kaya. Itu mah bukan dakwah, itu mah. Dakwah itu ya dunia akhirat. Bukan kemudian nggak boleh cari bahagia dunia iya juga. Tetapi dunia yang dimaksud adalah dunia yang menghantarkan bahagia akhirat. Karena ad-dunya mazra'atul akhirat. Nah, sebagian dulu ada yang kalau berdoa itu cuma nyari dunia doang. Ke Mekah juga dunia, umrah juga dunia. Yang diminta itu ketika di Multazam, ketika di Arafah, ya Allah sawah ladangku, ya Allah tanamanku, ya Allah usahaku. Lah mana yang buat akhiratmu? Maka turun wahyu itu meluruskan. Kalau minta jangan hanya dunia saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena di antara mereka ya'lamuna dhahiran min hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ada yang cuma ngertinya hidup dunia, tapi terhadap akhirat dia lupa, dia lalai. Maka Allah meluruskan doa-doa tadi, diluruskan jangan hanya minta dunia saja, tapi juga minta akhirat. Ini diantara poin dari dakwah wasatiyah. Ada 5 nih, saya ambilkan, saya sarikan dari beberapa ayat dan hadis gitu. Tapi semuanya menggunakan ayat di sini. Jadi memang ini perspektif Al-Quran. Jadi setiap ada poin kita ambil dari Al-Quran. Nah, lebih jelasnya detailnya nanti bisalah dibaca sendiri nanti nih. Nah, itu globalnya aja. Insya Allah berikutnya ini ada dakwah artinya perspektif sosiologi, ada perspektif nanti ada juga politik. Nanti ini penting juga di sini. Ini ada perilaku Rasulullah dalam dakwah. Nah, perilaku sosial Rasulullah ini yang sosiologi. Nanti ada poinnya lagi. Ini ada dalam dakwah, dalam toleransi, dalam macam-macam. Jadi jangan sampai salah kebablasan dalam toleransi juga. Terus dalam menghadapi konflik, nanti dalam ekonomi, dalam peperangan, ini ada juga nanti. Kali insya Allah kita bahas pada perjumpaan berikutnya. Sampai di sini, semoga Allah rahmati kita, Allah sayangi kita. Yang benar dari Allah, yang salah kita mohon maaf. Ini ada tanya jawab nggak? Nggak ada. Ada. Tadi Ustadz menjelaskan di Al-Azhar ya, ada 8 mazhab yang dipelajari. Oh, itu di Fiqhul Islam Badilatuhu. Kalau Azharan yang pakai 4 mazhab ya. Cuma satu yang saya belum tangkap tadi, kan ada 8 tuh. Ya. 4 mazhab Ahlus Sunnah, 2 mazhabnya Syiah, ya. 1 Zohiri, 1 lagi siapa ya, Ustadz? Oh, Abu Sufyan As-Sauri. Abu Sufyan As-Sauri. Jadi dia benar-benar sendiri, cuman nggak terkenal seterkenal mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Hasan Al-Qayyim,
Syafi'i, Hanafi, Hambali nggak terkenal. Tapi dia punya pendapat sendiri sudah. Ya. Baik, Tad. Ya. Ada lagi? Tad, ini bagus banget ini nanti kami berharap sih diteruskan, Tad. Ya. Jadi ya syukur-syukur nanti kita ini Pak Yani, kita tambah waktu untuk menuntaskan wasyatiyah, karena memang dakwah wasyatiyah ini, dakwah moderat ini untuk era sekarang ya sebetulnya sih sepanjang masa ya, sepanjang masa, tetapi pada akhir-akhir sekarang ini memang kan begitu ya tantangan kita, padahal kita diajarkan untuk ukhuwah Islamiyah. Jadi saya melihat ini tema ini sangat-sangat bagus, jadi kami berharap nanti dilanjutkan secara ini, mungkin frekuensinya nanti kita tambah Pak Yani. Dan bahkan ini kan kita belum maulid nih, boleh jadi belum menyampaikan tentang dakwah wasyatiyah dalam peringatan maulid kita. Boleh. Nanti kita cari waktu, tapi tentu kan gini saya yakin antum kan udah jadi disertasi ini kan juga udah terkonsep dengan baik, sistematis dan sebagainya. Nanti dalam kaitan acara maulid misalnya, ya tentu kita sesuaikan dengan, kan audien kalau ketika acara PHBI atau peringatan Hari Besar Islam itu campur kan, di situ ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak, nah mangga. Tapi tetap tema itu tersampaikan dengan ini, karena memang terasa betul bahwa ya seperti uraian antum dari awal sampai akhir tadi, betul-betul memang kita rasakan di era sekarang betul-betul memang harus kita sampaikan kepada umat, sehingga umat kembali ukhuwah Islamiyah. Berislam jangan sampai gara-gara ikut Islam kok malah justru dengan tetangga ketemu aja kagak mau tegur. Gitu. Nah, ini kan ini perlu banget. Itu terima kasih. Kalau nanti ada bab khusus konsep dakwah wasatnya itu menjaga ukhuwah adat. Nah, itu dia. Jadi ini menurut saya bagus banget. Jadi insya Allah kami berharap terus dilanjutkan ini gitu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Pelan-pelan, ini baru dapat 60 halaman. Ini ada 500 halaman. Ya, pelan-pelan. Baik, kita akhiri dengan doa dan munajat. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan bergelincirkan hati kami, Engkau karuniakan hidayahmu pada kami, curahkan rahmatmu pada kami. Sesungguhnya Engkau zat yang maha pemberi. Ya Allah, Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.